Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, halo Kak Cuci, gimana Halo kabarnya? Ilham. Iya, ya sebelumnya selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Gimana kabarnya sobat jadi PNS? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Dan terus kita doakan semoga pandemi ini cepat berlalu gitu, karena agar kita bisa bertatap muka gitu kan secara langsung. Tapi meskipun pada malam hari ini kita hanya bisa bertatap maya, saya kira semoga tidak mengurangi sedikit pun rasa semangat kita dan antusias kita untuk mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini gitu kan. Nah, berbicara tentang COVID itu berbicara tentang sebuah permasalahan yang global gitu, karena COVID ini merambat ke berbagai aspek, salah satunya aspek pendidikan, yang dimana pendidikan baik formal maupun non formal terkena dampak COVID ini, begitu kan teman-teman ya. Karena kita sadari, bahkan mungkin teman-teman yang hari ini menonton di live streaming jadi PNS merasakan gimana rasanya belajar online gitu. Pasti teman-teman merasa bosan, merasa ini kurang memahami materinya gitu. Nah, berbicara juga tentang pendidikan, malam hari ini kita kedatangan tamu yang sungguh sangat luar biasa kalau menurut saya. Ini adalah inspirasi sih bagi saya, karena nggak semua orang dan nggak semua, iya nggak semua orang, termasuk nggak semua juga perempuan yang ingin bahkan rela mendedikasikan dirinya dalam suatu pendidikan. Bahkan Kak Coci ini mengabdikan atau mendedikasikan dirinya untuk menjadi salah satu pengajar di suku anak dalam gitu di daerah Jambi. Nah, mungkin sedikit tentang informasi Kak Cuci. Kak Cuci adalah sarjana lulusan pendidikan matematika dari Universitas Jambi yang kelahiran pada tahun 1993 tanggal 1 Juli ya, di mana riwayat pendidikan dari Kak Coci itu menyelesaikan pendidikan sarjananya di Universitas Jambi, menyelesaikan pendidikannya juga di SMA 3 Kota Jambi, menyelesaikan juga di SMPN 14 Kota Jambi di tahun 2005 sampai 2008, dan juga SD 77 Kota Jambi pada tahun 99 sampai tahun 2005. Adapun ahli nih dalam pemberdayaan masyarakat gitu. Nah, kemudian ini yang tadi kenapa saya sebutkan ini sangat menginspirasi. Karena ini Kak Cuci mempunyai keahlian dalam pemberdayaan masyarakat, pengembangan masyarakat gitu. Bahkan pada aplikasi IT lain seperti Microsoft Office, bahkan desain editor gitu kan. Nah, dan juga ada lagi satu hal yang gak kalah menarik nih dari Kak Cuci. Prestasi yang saat ini didapatkan oleh Kak Cuci, yaitu pernah menjadi peserta ekspedisi Nusantara Jaya pada tahun 2017 yang rutenya itu Bangka Belitung, dan juga pernah menjadi pertukaran pelajar antar negara ASEAN India pada tahun 2018, menjadi perwakilan Provinsi Jambi dan menjadi juara Lokal Hero Pertamina tahun 2019. Nah, dengan kategori cerdas, perwakilan PHE Jambi dan Merang. Oke, sangat luar biasa ya. Nah, mungkin Kak Cuci ini juga aktif nih. Selain dia berprestasi dan juga memfokuskan diri dan mendedikasikan diri sebagai tim pengajar,
untuk mengabdi kepada masyarakat, Kak Cuci juga aktif di beberapa organisasi yang saat ini menjadi ketua komunitas sosial pendidikan sehat Jambi gitu, dan menjadi ibu asuh di rumah asuh Umah Nadira di bawah pembinaan komunitas sehat gitu. Menjadi BPH di Purna Cakra Muda, menjadi juga pengurus harian di komunitas sosial sehat gitu. Menjadi baku dan juga menjadi pengurus harian komunitas Jambi Scholarship. Nah, sungguh sangat luar biasa ya. Mungkin dari pengalaman organisasinya juga, bahkan organisasi yang saat ini sedang ditempuh gitu oleh Kak Cuci ini. Nah, agar kita lebih akrab lagi nih dengan narasumber kita pada malam hari ini, mungkin bisa kita langsung sapa Kak Cuci. Halo Kak Cuci. Kak Cuci bisa kasih sapanya dong buat teman-teman yang di rumah. Halo. Halo. Halo Sehat Ilham. selalu ya Kak Gimana Cuci. kabarnya? Halo Kak Kamu Cuci. juga teman-teman. Amin, amin. Doain saya selalu. Terus juga salam selamat malam buat teman-teman yang lagi nonton di YouTube streamingnya Jadi PNS. Halo, salam kenal. Aku Rizka Kosasi, biasa dipanggil Coci. Oke. Nah, Ya. gimana teman-teman? Dari suaranya aja pasti teman-teman udah bisa menilai gitu ya. Bahwasannya memang Kak Cuci adalah sosok perempuan yang luar biasa ya. Ini sangat menginspiratif ya kalau menurut saya Kak Cuci. Nah, Iya. Kak Cuci kira-kira malam hari ini tuh kita bakal ngobrolin tentang apa sih Kak Cuci? Tapi saya tahu nih, kita kan pasti nih kalau melihat dari track record Kak Cuci tuh penuh dengan apa ya, pendidikan gitu. Sebelum mulai kepada nanti Kak Cuci membahas sebuah materi tentang pendidikan pastinya, saya mau tanya nih, satu kata dong Kak buat pendidikan Indonesia gitu. Apa tuh? Iya, coba saya minta satu kata Kak Cuci buat Satu pendidikan kata buat Indonesia. pendidikan. Satu kata ya? Pendidikan Indonesia bisa maju. Bisa maju. Dua Amin, kata deh ya, amin. bisa maju. Amin, gak apa-apa. Amin, 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 Soalnya amin. soalnya itu doa ya kayak, soalnya Dua itu doa kata. loh. Semoga memang pendidikan Iya kita dong. ini di Indonesia bisa terus maju gitu, bahkan bisa bersaing di taraf internasional nantinya. Amin, 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 amin. Amin. Nah, masuk ya mungkin nanti kepada pembahasan Kak Coci yang kita akan lebih menelisik nih. Seperti apa sih keseharian Kak Coci gitu kan? Atau aktivitas Kak Coci dalam yang hari ini coba untuk terus digeluti gitu kan. Karena ada satu hal yang menarik, Kak Cici ini menjadi salah satu ya tim pengajar atau bahkan sekarang menjadi ibu ya dari pembinaan satu komunitas sehat. Nah, kira-kira kita malam hari ini kita akan menelisik lebih jauh apa itu sehat gitu kan. Apa aja sih yang Kak Coci dan teman-teman sehat itu lakukan gitu, aktivitas rutin seperti apa gitu. Nah, mungkin waktu dan tempat bisa saya serahkan kepada Kak Coci. Silakan Ya. Kak. Ya, sebelumnya aku mau perkenalan diri lagi. Nama aku Coci. Jadi saat ini aku adalah seorang guru di salah satu sekolah dasar, sekolah swasta yang ada di Provinsi Jambi. Dan juga saat ini aku menjadi seorang fasilitator, lebih tepatnya ya, fasilitator anak-anak suku anak dalam Muara Meda yang saat ini bersekolah di Jambi gitu. Jadi memang itu di bawah komunitas yang akan aku jelasin setelah ini. Ntar aku share ya, nih aku share screen ya Ilham. Oke. Udah bisa Kak share screen-nya? Sebentar. Bentar ya. Bisa nggak? Ini udah kelihatan ya Ham ya? Ya Kak, udah kelihatan Kak. Oke. Ya, jadi tema yang aku angkat di sini adalah merangkul impian si anak rimba. Jadi ini adalah
logo komunitas Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi, yang mana aku tergabung di dalamnya sejak bulan Maret 2017. Jadi SEAT. Jadi Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi itu singkatannya SEAT. Komunitas ini adalah komunitas sosial ya, non profit pastinya, yang peduli terhadap pendidikan suku anak dalam Jambi. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu nih apa sih itu tuh SAD? Mungkin teman-teman banyak yang belum tahu ya apa itu SAD. Jadi SAD ini adalah suku anak dalam sebutannya, atau orang rimba atau orang ulu ya. Jadi mereka ini adalah satu kelompok atau satu suku minoritas. Jadi mereka ini tinggal hidup di Pulau Sumatera, dan kebanyakan mereka menetap itu di Provinsi Jambi sama di Sumatera Selatan. Dan mereka ini dikategorikan masih masyarakat, dalam tanda kutip, masyarakat terasing, yang dia ini berdiam diri di beberapa kabupaten. Jadi dia tersebar gitu di beberapa kabupaten yang ada di Jambi sama Sumatera Selatan. Tapi memang mayoritas mereka hidup di Sumatera Selatan, di Provinsi Jambi, sorry. Nah, komunitas SEAT ini melakukan pembinaan nih. Pembinaannya dalam hal apa sih? Karena aku bilang tadi komunitas SEAT itu fokusnya adalah ke pendidikan suku anak dalam Jambi. Dan sejarah SEAT Jambinya juga itu berdiri sejak bulan Maret tahun 2017, which is udah hampir 4 tahun, yang didirikan oleh temanku sendiri, namanya Reni Ayu Wulandari, yang sama-sama jurusan matematika juga, Universitas Jambi, dan Kak Mira Rizky Pradina yang juga pendiri SEAT Jambinya juga, dan dia lulusan dari Universitas Sriwijaya Sumatera Selatan. Nah, jadi komunitas ini tuh didirikan atas dasar keinginan untuk kita tuh pengen ngasih wadah nih bagi semua pemuda relawan yang dari manapun, dari berbagai kalangan apapun, yang ingin berkontribusi, mendedikasikan waktunya. Ya kan, kalau mahasiswa tuh pasti butuh banget nih kegiatan-kegiatan yang kayak gini. Waktu, terus juga uang bahkan, serta tenaganya itu demi memajukan pendidikan dan sosialnya, dan bahkan ekonomi kreatifnya dari suku anak dalam yang ada di Jambi gitu. Nah, itu singkat cerita dari sejarah SEAT Jambi ini. Terus kalau relawannya sendiri, kalau komunitas SEAT Jambi itu relawannya sendiri itu dari awal terbentuk sampai sekarang itu relawannya secara keseluruhan itu ada 130 orang. Nah, untuk anggota aktifnya sendiri ada 49 orang. Anggota aktif ini apa sih? Jadi anggota aktif ini adalah teman-teman yang memang mereka itu diberikan tanggung jawab untuk melakukan pembinaan ke dalam, ke desa-desa binaan, yang mana nanti aku jelasin desa binaannya kemana aja, pasti kamu penasaran deh desa binaannya mana aja, dan itu benar-benar seru banget perjalanan dari teman-teman relawan ini. Nah, rekrutmen relawannya sendiri, komunitas kita itu tiap tahun, jadi diadain tiap tahun. Jadi kita tuh ngasih kesempatan nih buat teman-teman mahasiswa, teman-teman pekerja mungkin yang meluangkan waktu, yang punya waktu luang nih dan punya niat buat kontribusi buat suku anak dalam yang ada di Jambi, dan dengan harapan mereka tuh yaitu memberi kesempatan kepada anak muda yang ingin kontribusi dalam pendidikan suku anak dalam di Provinsi Jambi. Gitu. Nah, apa aja sih yang saya lakuin? Jadi yang saya lakuin itu banyak ya. Dari awal itu yang cuman calistung aja, Ilham. Jadi awal-awal tuh 2017 kita memang fokusnya ke pendidikan mereka banget, karena kan 2017 itu kita masih perkenalan, ibaratnya kita masih masuk ke sana itu masih perkenalan banget. Jadi memang awal-awal itu kita masih mengenal mereka, mereka juga masih beradaptasi dengan orang luar. Karena masyarakat adat ini kan kalau misalnya kita hadir ke mereka, itu mereka nggak langsung terima gitu kan. Dalam artian mereka pasti mengira kita orang asing nih, kita orang asing langsung ke dalam, nggak bisa ujuk-ujuk kita langsung kasih ini, kasih itu, kasih ini gitu. Jadi memang perkenalannya itu cukup lama waktu itu kalau saya. Nah, dari Calistung kita itu tujuannya memberatas buta aksara sebenarnya. Jadi kalau suku anak dalam nih Ilham, dia itu apa ya?
suku anak dalam ini lebih rentan karena gini, mereka kan tinggalnya tuh mayoritas di hutan ya, di hutan adat ataupun hutan, tempat mereka tinggal. Nah, biasanya mereka itu dahulu kala itu tuh mereka sering banget kena penipuan gitu. Kenapa? Karena mereka itu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Jadi mereka sering ditipu dan akhirnya tanah mereka, tempat tinggal mereka itu diambil alih gitu. Nah itulah yang, memotivasi Reni dan Kamira, juga teman-teman yang lain itu untuk supaya mereka ini nggak tertipu lagi gitu loh, minimal mereka bisa baca, minimal mereka bisa tulis gitu. Nah, jadi makanya, sasaran kita itu yang paling pertama kali kita lakukan itu adalah membaca, tulis, dan hitung untuk anak-anak suku anak dalam ini. Nah, lalu yang selanjutnya ini adalah Nah, Kak, PHBS. Ya, boleh, kenapa? Kak mungkin ya sangat menarik ya Kak ya. Iya. Beneran sangat menarik. Sebelum Hmm, kita lanjut, ada mhm, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu nih Kak. boleh. Ya kan, Apa tuh? yang kalau yang saya ambil itu kan latar belakangnya itu karena ada sebuah keresahan yang ditimbulkan ya dari saat banyaknya suku anak dalam yang Mhm, ditipu dan lain sebagainya ya Kak ya. Nah, mhm tapi mhm biasanya itu kan di setiap suku adat itu ya Kak ya, kan mhm, ada kearifan lokal tuh Kak. Nah, kira-kira kearifan lokal apa sih Kak yang bisa dikembangkan gitu oleh mhm, teman-teman sehat ini di suku anak dalam itu gitu Kak. mhm mhm. Jadi memang kan, karakteristik suku anak dalam yang, kita bina itu berbeda-beda kan, Ham. Jadi itu memang setiap desa binaan tuh berbeda pula karakternya. Jadi kalau memang kearifan lokal mereka, cara adaptasi mereka itu benar-benar berbeda di tiap kelompok gitu loh. Ada yang memang benar-benar, mereka sangat-sangat terasing dalam tanda kutip terasing, dalam artian mereka, tidak pernah berinteraksi, bukan tidak pernah ya, sangat-sangat jarang berinteraksi dengan, masyarakat luar. Nah, itu karena mereka sangat menjaga adat leluhur mereka, sehingga mereka tidak ingin ketika kita masuk, kita dapat, menghilangkan adatnya mereka itu. Jadi memang, kearifan lokal yang kita dapetin adalah, salah satunya aja, mereka masih berpakaian yang, sesuai sama, karakter mereka gitu loh. Jadi ada yang tidak berpakaian, dalam artian ada juga yang, sudah semi modern, mereka sudah banyak berinteraksi sama, warga setempat. Nah, itu mereka udah berpakaian dengan sebagaimana kita pada umumnya. Nah, tapi kalau yang memang benar-benar terasing itu memang mereka masih kental sekali adatnya, yang mana kalau memang kita mau masuk ke dalam itu, kita benar-benar hati-hati dan kita harus lihat dulu nih kondisi, mereka. Dalam artian gini, kita nggak bisa sembarangan berbuat sesuatu yang akan mereka anggap tidak sopan gitu loh, Ham. Jadi ketika memang mereka anggap nih kita nggak sopan, itu ada kayak, apa sih, ibaratnya ya hukum adat gitu yang bisa mereka sampaikan ke kita gitu loh. Dan, secara secara ininya jadi kita harus membayar gitu loh supaya kita tidak dihukum, dihukum adat oleh mereka, seperti itu. Misalnya nih kita ke dalam kan, kita ke dalam terus, kita ketika mereka jongkok, kita harus jongkok gitu loh. Terus kita nggak boleh meludah sembarangan, yang kayak gitu loh. Itu bener-bener, adat mereka yang bener-bener kita harus patuhin kayak gitu loh. Kita nggak boleh sembarangan karena memang kan itu udah dari leluhur mereka dan kita menghormati itu. Kayak gitu sih, Ham. Ya Kak. Nah, Iya. karena memang pasti sangat berbeda ya Kak karakteristiknya saat memang kita menemui teman-teman siswa Mmm, yang ada di sekolah formal dengan yang non mhm. formal ya Kak. Apalagi kan ini di suku pedalaman yang memang masih kental dengan sebuah adat, bahkan Bener bener. masih lekat dengan kata pamali ya nggak sih Kak? Iya bener. Nah, pamali itu tuh Nah, kata yang aku cari. nah Kak, kira-kira nih Kak, Mmm, kesan seperti apa sih Kak saat pertama kali nih Kak Coci dan teman-teman untuk terjun langsung gitu ke mhm mhm. dalam suku adat itu gitu ya? Apa sih pesan pertama kali gitu kan yang ditimbulkan? Heeh.
Kalau waktu itu kan kita kan waktu pertama kali ya teman-teman yang, kayak teman-teman aku tuh Reni dan yang lain yang waktu pertama kali ke sana kita tuh pakai pembina. Jadi memang ada pembina pembina SAD-nya. Jadi, beliau ini adalah seorang ustadz nih. Jadi ustadz inilah yang, mengislamkan mengislamkan, suku anak dalam binaan dia. Jadi memang kita tuh dibimbing sama beliau. Jadi kita nggak langsung masuk ke dalam tanpa tanpa pembina. Jadi kita emang harus pakai pembina sih ke dalam yang memang tahu nih, yang memang kenal sama mereka. Jadi memang kita dibimbing oleh beliau. Jadi memang perkenalan sama antara, kita sama masyarakat adat SAD di sana itu lebih enak, kayak gitu loh. Dan kita juga pendekatan ke sana kita nggak dengan tangan kosong, kita open donasi dulu, kita bawa donasi, ya ibaratnya kalau memang kita mau pendekatan ke suatu lingkungan baru kan kita harus, apa ya, membawa sesuatu lah untuk mereka gitu, hadiah untuk mereka. Nah itu salah satunya kita bawa beras pernah, kita bawa ubi, kita bawa makanan yang bisa kita bagikan ke anak-anak dan, warga di sana, kayak gitu, Ham. Iya Kak, tapi begini Kak, Mhm, mayoritas kan tadi Kakak jelaskan sebelum turun ke sana ada kegiatan ya yang dilakukan seperti open donasi dan lain iya sebagainya. Nah, iya, kira-kira mhm yang mau Ilham tanyakan tuh Kak, mhm. mayoritas pekerjaan di suku anak dalam itu apa sih Kak? Apakah bertani atau berkebun atau seperti apa Kak? Kalau mayoritas, mereka kalau memang jadi kan kita ada desa binaan nih, Ham, yang akan aku jelasin sih sebenarnya di PPT. Jadi ada satu SAD itu namanya SAD Kotoboyo, jadi mereka ini memang, masih nomaden. Jadi mereka berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi ketika mereka kehabisan, sumber daya alam di satu tempat, mereka akan pindah nih ke tempat yang lain. Nah, mereka tuh biasanya bercocok tanam. Jadi mereka tanam ubi atau dan lain sebagainya. Kadang juga mereka berburu nih, tapi kebanyakan mereka berburu sih, masih berburu babi hutan, yang kayak gitu dan itulah yang mereka konsumsi, di lingkungan mereka gitu, di kelompoknya mereka ini. Jadi ketika memang di satu lingkungan udah habis nih sumber daya alamnya, makanannya udah habis, mereka akan pindah. Mereka akan pindah, melangun namanya, ya bahasanya melangun, gitu. Itu yang paling, SHD yang paling, jauh dari kata modern, seperti itu. Oke Kak, mungkin nanti selanjutnya penjelasannya akan lebih menarik nih karena tadi udah disinggung ya, ada bocoran bahwasanya memang kegiatan di sana nomaden nih. Nah, Iya karena pelajaran nomaden itu, kata nomaden itu iya. sering kita pelajari saat kita menempuh pendidikan di bangku SMA kalau kalau nggak salah ya Kak, kalau nggak salah Iya, ingat. Nah, benar. karena ternyata nomaden ini gitu kan, ini masih Iya berlangsung iya. pada era sekarang. Tapi percaya atau tidak, kita kembali nih dengarkan dari penjelasan Kak Coci gitu. Terima kasih Boleh. Kak, bisa dilanjut. Oke, kita lanjut ya. Kelihatan nggak sih? Kelihatan Kak? Oke. Nah, lanjut nih kalau kegiatan selanjutnya sih seperti biasa kalau komunitas itu kan kita selalu nih oh ya, yang mau aku kasih tahu adalah di SAD ini sendiri adalah mereka itu pastinya dengan tinggal di hutan, terus, memang hidupnya di hutan, pasti dalam artian hidup bersih, pasti jauh dari namanya hidup bersih. Nah, Sehat sendiri di sini, selain pendidikan, kita juga membiasakan mereka nih untuk, berperilaku hidup bersih dan sehat. Jadi kita ajarin mereka, bagaimana gosok gigi yang benar, mencuci tangan yang benar, anak-anaknya juga mandi yang benar bagaimana, terus juga kita potong kuku mereka, potong rambut mereka yang benar-benar mereka tuh belum 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 paham kayak gitu loh, gimana cara, berperilaku hidup bersih dan sehat. Terus juga Sehat itu melakukan kegiatan eventual nih, contohnya kayak lembar impian. Nah, lembar impian ini kita membawa teman-teman profesi yang memiliki profesi beraneka ragam, bervariasi. Jadi kita ajak mereka ke dalam, entah itu dokter, entah itu pendongeng, itu kita bawa ke dalam dan mereka melihat, wah ternyata ada ya pekerjaan yang seperti ini, kayak gitu kan. Terus juga ada pesiar. Nah, kalau pesiar ini kita ajak nih anak-anak SAD ini ke kota.
Jadi kita ajak mereka ke, Polda, kita ajak mereka ke dokter gigi, kita ajak mereka ke pemadam kebakaran. Jadi benar-benar kita buka mata mereka bahwa, eee, tujuan tujuan kami mengajak itu adalah sebenarnya, apa ya, supaya mereka tertarik akan pendidikan gitu loh, Ham. Jadi kan mereka pasti kurang ya motivasi mereka untuk pendidikan, "Untuk apa sih aku belajar? Untuk apa sih aku bisa tahu baca, tulis, hitung?" Gitu kan. "Untuk apa sih sebenarnya pendidikan?" Ya itu kita perkenalkan bahwa mereka itu bisa bercita-cita loh, cita-citanya itu bisa banyak, bisa jadi polisi, bisa jadi tentara, bisa jadi dokter, kayak gitu. Jadi pesiar. Terus kegiatan lainnya itu adalah ekonomi kreatif yang kita tahu kan kalau mereka ini ada yang nomaden, ada juga yang udah semi permanen tinggal di satu perkampungan yang tidak pindah-pindah. Nah, di situ kita mulai untuk membiasakan mereka gimana sih, bisa apa ya, memiliki pekerjaan yang bisa mereka lakukan sendiri dengan memanfaatkan sumber daya lokal, kayak gitu loh. Apa nih yang bisa dimanfaatkan, entah mereka ada yang mereka tinggalnya di rawa, di area rawa, berarti mereka bisa manfaatin apa, bisa manfaatin ikannya, kayak gitu kan, dibuat ikan asin, pernah juga mereka juga ini punya apa sih, madu, mereka memproduksi madu kan, jadi panen madu itu madunya kita bantu jual yang seperti itu dan itu sangat-sangat membantu buat mereka. Lalu ada kegiatan fundraising juga dari sehatnya. Kalau fundraising kalau fundraising ini kita galang donasi sih sebenarnya untuk operasional juga untuk kegiatan donasi. Operasionalnya ini kegiatan kita tentunya karena kita komunitas yang non profit, kita sudah legal tapi kita masih non profit, jadi memang kita butuh dana untuk setiap pembinaan ke dalam karena kan jarak tempuhnya dari kota ke dusun atau dusun SAD setempat itu lumayan kayak gitu loh. Yang paling dekat itu sekitaran 2 jam. Ada yang 3 jam, ada yang 4 jam, dan ada juga yang bahkan sampai 6-7 jam gitu loh. Jadi memang kita butuh banget dana operasional di komunitas dan juga kita juga akan galang donasi untuk kita bawa donasi ke dalam, jadi nggak tangan kosong. Kita juga kolaborasi nih, sudah banyak kolaborasi dari 2017 sampai sekarang kita udah kolaborasi dengan berbagai alhamdulillahnya instansi-instansi yang ingin membantu, benar-benar ingin membantu saya Jambi untuk apa ya, melancarkan operasional kita dan memberikan bantuan supaya apa ya, adik-adik di sana tuh bisa lebih, cepat proses untuk, pendidikannya kayak gitu loh. Kita juga sebagai wadah nih, komunitas saya juga sebagai wadah penelitian mahasiswa, jadi banyak banget mahasiswa-mahasiswa yang tertarik akhirnya untuk meneliti gimana sih, perkembangan SAD di Provinsi Jambi gitu loh, nggak cuma dalam hal pendidikannya aja, kayak aku bilang tadi, perilaku hidup sehat dan bersihnya, terus, mmm, banyak banyak hal yang diteliti oleh, mahasiswa. Ada juga yang meneliti tentang apa ya, psikologi mereka ketika mereka, kita bina, kita kasih pendidikan gimana sih psikologinya gitu. Jadi memang, ini merupakan komunitas ini merupakan wadah banget sih buat mahasiswa yang ingin penelitian seperti itu. Nah, kita punya target juga nih, Ham. Jadi kita punya target jangka panjang. Jadi udah hampir 4 tahun ini kita punya target tentunya. Yang pertama tuh memberantas buta aksara. Di satu desa binaan itu, Ham, di 2, sorry, 2 desa binaan itu kita hampir hampir semua anaknya itu sudah, bisa baca tulis. Alhamdulillah dari 2017 sampai sekarang itu mereka sudah bisa baca tulis. Dan itu akan terus berlanjut tuh. Jadi kan, ada adik-adiknya yang belum bisa baca tulis kita rangkul, kita ajak ikut, pembinaan dan akhirnya jadi turun temurun dari kakak ke adik itu alhamdulillah kita bertahap untuk, memberantas buta aksara ini, kayak gitu. Terus memfasilitasi program paket A, Ham. Jadi, eee, kita nih, teman-teman saya Jambi, itu ada satu desa binaan yang memang kita udah fasilitasin untuk, mereka bisa ujian paket A. Jadi ujian paket ini adalah ujian kesetaraan tingkat SD. Nah, setelah kita bina mereka selama beberapa waktu, terus kita fasilitasin nih mereka, alhamdulillahnya kita juga dapat bantuan gitu loh. Kita dapat bantuan dari instansi dan, itu bisa memudahkan kami untuk akhirnya bisa nih untuk, memberantas
dan memfasilitasi mereka untuk paket A gitu loh. Gitu. Kayak aku bilang tadi, membiasakan PHBS itu masih berlanjut dan mengangkat perekonomian masyarakat adatnya. Nah, ini nih SAD binaan saya Jambi. Ada 3 yang sedang berjalan saat ini. Yang pertama itu namanya SAD Skaladi. SAD Skaladi, yang kedua ada SAD Kotoboyo dan SAD Muara Meda. Nah, ini adalah gambaran teman-teman yang sedang pembinaan di SAD Skaladi. Jadi kalau SAD Skaladi ini jarak tempuhnya itu sekitaran 2 jam dari kota. Ini terletak di Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Ya, jadi ini teman-teman yang relawan yang membina. Jadi ini anak-anaknya sudah nggak nomaden, mereka udah punya rumah dan menempat. Jadi ini kondisi mereka, dan di sini kita udah ada pondok belajarnya. Jadi di sini pondok belajar, mereka belajar di sini, mereka bermainnya di sini juga. Kita sediakan juga buku, alat tulis segala macam, memang untuk demi pendidikannya mereka, kayak gitu. Ada beberapa yang udah sekolah, sebenarnya ada yang udah sekolah SD. Nah, ada juga yang belum. Ada anak-anak kecil nih yang belum bisa baca tulis, ya itu kita bimbing gitu. Ini salah satu dari sekian banyak foto pembinaan. Ini hanya segerintil aja. Nah, ini yang awal-awal nih, waktu awal-awal. Ini ada Kak Reni. Kak Reni ini adalah yang founder. Sayapnya ada Kak Putri juga, mukanya nggak kelihatan ya. Yang kedua ini ada SAD Kotoboyo. Wah, ini benar-benar apa ya, tim Kotoboyo tim yang paling strong sih kalau aku bilang, karena memang jarak tempuh dari kota ke SAD ini cukup jauh, 6-7 jam. Ini di Sungai Terap lokasinya. Jadi benar-benar halang rintangan untuk menuju ke sini itu benar-benar, aduh, aku udah kehabisan kata-kata deh kalau udah sama teman-teman relawan ini. Mereka super banget deh. Mereka yang apa ya, meskipun cuma 2 minggu sekali, nah karena jarak tempuhnya yang jauh itu Ilham, jadi memang kita nggak setiap minggu kalau yang SAD ini. Karena jarak tempuhnya yang jauh, kita juga mikirin fisiknya teman-teman relawan, jadi kita memang ke sini tuh 2 minggu sekali. Kita ajarin mereka, nih kelihatan di sini bahwa mereka ini lumayan sudah ada yang berbaju, ada juga yang masih kental adat istiadatnya. Nah, ini waktu lagi ini, apa namanya, 17 Agustus. Jadi memang kita ke dalam rutin setiap tahun, insya Allah kita ke dalam untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, kebetulan tahun 2020 kita tidak ke sana ya karena pandemi, dan semoga tahun ini kita akan segera ke sana ya teman-teman, sehat. Amin. Amin. Ini awal-awal nih, tuh ada bapaknya, ada sekeluarga di sini. Biasanya kalau ibu-ibunya atau yang perempuannya itu jarang dilihat, jarang muncul gitu, karena masih kental kan ada dari mereka bahwa kalau perempuan itu tidak bisa apa ya, menampakkan diri seperti itu. Nih waktu penyerahan bantuan ini awal-awal banget nih, foundernya kita ada Kak Reni, ada Kak Mira, ada Indra, ada Putri, ada teman aku juga nih satu lagi. Oke, nah ini nih kalau yang ini adalah SAD pompa air. Jadi kita sempat membina namanya SAD pompa air ini selama beberapa bulan, ada setahun juga sih. Nah kalau ini mereka udah ada sekolah dasar di sini, jadi mereka udah terbiasa banget yang namanya adaptasi sama masyarakat setempat kayak gitu kan. Nah, kelihatan di sini. Jadi memang kita pembinaan ke sini ada teman-teman di sini, ada Iin, ada Teh Nabila juga yang emang stay di sini untuk ngajarin mereka ekstrakurikuler, karena memang kelihatan di sini mereka lincah-lincah nari banget. Jadi mereka nggak suka belajar, mereka sukanya ekstrakurikuler, sampai mereka pernah diikutin untuk tur apa ya, waktu itu kalau nggak salah turnamen apa gitu, lomba untuk sekabupaten gitu, dan mereka menang alhamdulillah. Jadi mereka memang ada aja bakat yang tersembunyi kan di dalam. Oh, waktu itu kalau salah lomba voli ya, atau apa gitu, menang deh pokoknya. Ini yang terakhir nih, ini SAD Muara Meda. SAD Muara Meda ini adalah salah satu SAD dari sekian banyak yang juga
merupakan setiap desa binaan itu sangat-sangat berkesan. Setiap desa binaan itu punya tantangannya sendiri. Nah, jadi ini salah satunya Sadi Moromedak juga. Ini letaknya di Kabupaten Musi Banyuasin. Jadi ini udah masuk Sumatera Selatan sebenarnya Ilham. Tapi memang jarak tempuhnya dari Jambi lebih dekat di Bayung Lencir, di Kecamatan Bayung Lencir. Nah, di sini ini lumayan deket nih, sekitaran 3 jam. Naik motor 2 jam, terus kita lewatin rawa. Karena di sini kelihatan lingkungan mereka tuh lingkungan rawa. Jadi airnya di sini, airnya di sini Ilham. Jadi airnya tuh air Coca-Cola itu loh, sebut brand ya. Airnya itu air Coca-Cola. Jadi benar-benar mereka hidup dan tinggal dan nyuci baju, minum semuanya dari air ini. Itu disuling airnya. Sampai akhirnya air itu layak konsumsi. Nah, di sini lumayan banyak pencapaian sehat di sini. Karena bantuan kolaborasi dengan berbagai instansi juga, kita udah bisa itu pencapaian pencapaian sehat yang cukup besar kalau aku bilang. Dari mereka sekolah apung, namanya sekolah apung. Jadi di sini pondok belajar ini mengapung. Nanti nggak ada gambarnya ya. Jadi sini ada sekolah apung. Nah, di sekolah apung inilah mereka belajar. Terus kita berikan ujian paket A waktu itu. Mana ya? Nah, ini Reni juga. Ini yang awal-awal pembinaan nih. Nah, ini adalah pencapaian terbesar kita sih. Mereka bisa ujian paket A sebanyak 8 orang anak ini. 8 orang anak totalnya. Mereka bisa ujian paket A setara SD dan itu hal yang sangat-sangat berkesan banget buat Sehat. Ini pencapaian terbesar Sehat sih. Dan mereka lanjut sekolah, Ilham. Mereka lanjut sekolah nih. Ini mereka lanjut sekolah di Kota Jambi. Jadi mereka saat ini tinggal di rumah wakaf. Rumah wakaf alhamdulillahnya kita diberi kepercayaan untuk mereka bisa sekolah dan tinggal di Jambi dan kita diberikan rumah wakaf untuk mereka tinggal kayak gitu loh. Banyak banget orang baik yang memudahkan dan memfasilitasi anak-anak ini. Memang rezekinya mereka sih buat sekolah. Jadi nggak ada alasannya, memang kalau udah pendidikan itu banyak banget sih orang-orang yang baik yang ngebantu. Gitu. Iya, Kak. Ya, lanjut. Tadi mendengar banyak ya cerita dari Kak Coci gitu dan melihat dan disaksikan juga nih melalui gambar gitu. Iya. Sebenarnya tuh saya merasa kelihatan Kak. Saya merasa tertampar sebenarnya nih Kak. Karena begini loh Kak. Kita bisa membeli buku dengan harga yang mahal gitu kan. Cuma kita nggak bisa membeli kepedulian gitu. Sebenarnya Sehat ini kalau menurut saya nih Kak, Sehat ini nggak cuma membuka mata, tapi membuka hati dan nurani kita gitu ya. Bener itu banget sih, itu banget. Mungkin gini ya kayak kita tuh nggak akan bisa gitu hari ini membicarakan sebuah kepedulian gitu kan. Kalau kemanusiaan saja sudah hilang. Nah, tapi dengan adanya Sehat gitu dan tadi Kak Coci sudah menceritakan apa aja aktivitas Sehat dan dari bagaimana pas waktu cerita awal datang sampai sekarang anak-anak yang dibina itu melanjutkan sekolahnya itu tuh cukup bagaimana, saya juga sebenarnya saya kehabisan kata-kata juga gitu karena ini tuh nggak bisa dideskripsikan dengan kata-kata gitu kan. Ini sangat luar biasa sih, sangat luar biasa. Pokoknya Sehat dan Kak Coci dan teman-teman membuka lah pada malam hari ini, membuka sebuah pintu batin atau nurani kita untuk terus melakukan sebuah kepedulian gitu. Makanya nggak heran kalau misalkan profesi Kak Coci itu adalah keahlian ya, tadi keahlian Kak Coci itu adalah pemberdayaan masyarakat gitu. Memang dari outputnya aja, dari hasilnya sangat luar biasa ini. Ini the real mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, cuma gini Kak. Cuma sampai saat ini melihat teman-teman Sehat yang dalam eskalasi ya, jumlah anggota yang
relatif banyak ya, tadi menyentuh berapa itu sampai puluhan. Nah kira-kira ini nggak sih Kak, sejauh mana peran pemerintah daerah untuk turut andil dalam kegiatan sehat ini gitu Kak? Ya, kalau pemerintah daerah kita alhamdulillah kita udah cukup banyak berkolaborasi, dalam artian pemerintah daerah juga udah cukup banyak untuk kontribusi. Nah, dalam beberapa waktu terakhir kita udah ada kolaborasi sama Dinas Sosial Provinsi Jambi. Jadi memang mereka akhirnya melihat kontribusi sehat ini di suku anak dalam Provinsi Jambi, dan akhirnya mereka pun turut andil gitu loh, ikut serta untuk apa ya, ikut merangkul sehat dan ikut merangkul teman-teman relawan untuk memberi semangat mereka relawan juga yang pembinaan ke dalam. Jadi semangat teman-teman relawan itu tetap terjaga kayak gitu sih Ilham. Itu adalah motivasi yang cukup berkesan sih, dan itu membekas banget tuh buat teman-teman sehat kayak gitu. Dinas Nah sosial. begini, ya terima kasih ya Kak ya. Nah Kak, ternyata antusias teman-teman di streaming YouTube jadi PNS juga sangat luar biasa gitu Kak. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk ya, dari Juli ya. Boleh. Gimana sih Kak cara gabung dengan komunitasnya gitu? Nah mungkin ini ada beberapa pertanyaan. Mungkin saya sebutkan satu pertanyaan lagi ya Kak, biar nanti Kak Coci bisa langsung jawab. Dan juga dari Regita. Nah jadi UB Malang, dia dari UB Malang ingin bertanya apa aja sih Kak kesulitan dalam menjalankan komunitas ini? Gitu Kak, kira-kira Oke. bisa dijawab. Kak Coci silakan. Oke. Aku mau jawab pertanyaan dari Juli dulu ya, Juli Kutayana. Katanya gimana cara gabung. Nah, kalau misalnya Julinya bertempat tinggal berdomisili di Jambi, di kota Jambi, bisa banget kalau memang mau ikut bergabung ke komunitas sehat. Nanti tunggu aja kapan ada open recruitment komunitas sehat Jambi, atau misalnya Juli punya teman-teman nih, satu kelompok teman-teman yang memang ingin kontribusi nih terhadap suku anak dalam. Dan kita tuh nggak menutup diri. Sehat itu sangat-sangat membuka diri untuk kolaborasi. Jadi ketika ada mahasiswa, ada pemuda yang pengen kolaborasi nih sama komunitas sehat, ayo gitu loh, kita akan buka pintu untuk teman-teman kayak gitu. Tapi kalau memang teman-teman ada di luar kota, kita juga ada open recruitment juga di indorelawan.org. Jadi di Indorelawan itu kita membuka open recruitment untuk teman-teman yang mungkin bisa fotografi, bisa videografi. Di situ kita buka open recruitment. Jadi bisa teman-teman buka di indorelawan.org. Sana ada kolomnya sehat, jadi bisa tahu tentang sehat dari awal sampai sekarang, boleh dibuka dari situ. Terus kalau satu lagi pertanyaannya dari Regita ya, dari UB Malang. Apa saja sih sulitnya menjalankan komunitas? Apa kesulitannya dalam menjalankan komunitas? Komunitas itu adalah satu wadah yang mana terdapat relawan yang tidak terikat. Jadi kita tidak bisa memaksakan bahwa teman-teman harus selalu standby ketika dibutuhkan, nggak bisa. Nah, jadi bukan kesulitan ya, lebih ke tantangannya sih. Tantangannya itu adalah teman-teman yang selalu kadang hilang tanpa kabar gitu kan. Besoknya mau pembinaan nih, hari Sabtu atau hari Minggu mau pembinaan terus tiba-tiba hilang tanpa kabar misalnya kayak gitu. Itu sih tantangannya paling. Terus itu kalau dalam segi relawan. Tapi kalau dalam segi akomodasi dan transportasi menuju ke sana itu memang ada banyak tantangan tersendiri gitu loh. Kayak ke Kotoboyo itu jarak tempuh yang kayak aku bilang tadi cukup jauh, 5 sampai 7 jam. Terus juga belum lagi kalau cuacanya habis hujan, itu jalanannya kolam susu deh pokoknya. Kalau udah lewat pakai motor itu nggak bisa nih, motor yang ceper tuh udah pasti tenggelam gitu. Itu kesulitan bener-bener yang apa ya, disitulah relawan itu bener-bener tanpa pamrih berjuang demi sampai ke desa tujuan kayak gitu. Itu sih tantangan-tantangan dari sehatnya sendiri. Kalau dari segi relawan sama dari segi pembinaan nih, Ham. Ya, nah Kak, kira-kira nih sampai sini Kak, ini bakal ada nggak sih Kak cerita inspiratif lainnya gitu kan? Dan mungkin dari slide yang nanti akan dijelaskan, ada lagi nggak sih sambungannya gitu Kak?
ini sih, ada sih kayak pencapaian-pencapaian kita. Kalau pencapaian itu kan kayak aku bilang banyak banget pencapaiannya Sehat itu bukan dalam hal apa ya, piala, apa sih, piagam segala macam, tapi benar-benar pencapaian kita tuh ini sih yang paling the best itu, kita bisa berangkatin mereka untuk paket A, kita bisa sekolahin mereka sampai sekarang. Mereka udah 1,5 tahun loh Ilham, mereka udah stay di Jambi dan itu keluar dari ruang lingkup mereka, tempat mereka yang mana mereka tinggal di hutan, dibawa ke kota dan adaptasi sama lingkungan kota itu benar-benar pencapaian yang luar biasa dan 1,5 tahun mereka hidup di sini itu pencapaian yang luar biasa. Pencapaian teman-teman relawan juga yang tetap standby selalu itu selalu ada untuk pembinaan itu pencapaian yang luar biasa juga relawan yang tetap ada gitu loh. Terus juga kemarin juga tahun 2019 kita mendapatkan alhamdulillah kita dapatin apresiasi dari Pak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pak Muhadjir Effendi pada waktu itu kita menjadi salah satu dari 4 ormas yang peduli terhadap pendidikan anak usia dini dan organisasi masyarakat adat maksudnya seperti itu dan kita dapat alhamdulillah kita dapatkan penghargaan ini waktu itu tahun 2019 langsung dari Pak Kemendikbud. Itu sih Ilham. Pokoknya kalau pencapaian itu bukan hanya dari segi materi yang kita hitung bukan dari segi piagam dan segala macam, tapi benar-benar pencapaian yang kita rasakan adalah proses kita dari awal yang kita terjatuh, akhirnya bangun lagi sampai sekarang. Itu adalah pencapaian terbesarnya Sehat Jambi. Itu sih menurut aku. Ini subhanallah banget nih Kak, sangat luar biasa, beneran. Terkait pencapaian sampai tadi dapat penghargaan langsung dari Menteri Pendidikan waktu pada masanya ya Kak ya. Pada masanya. Pak Muhadjir Effendi ya. Nah, Kak ada nggak sih jargon sehat tersendiri gitu? Ada nggak sih jargonnya? Ada ya, dong. Coba dong. Ikutin ya. Nah, aku jawabin dulu. Oh, ada gerakannya Kak? Ada dong. Ada, weh, boleh nih. Tiru ya. Gimana sih? Oke. Jadi gini, Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi bersama berkontribusi. Sama Ilham. Sobat Eksplorasi Anak Dalam Jambi bersama berkontribusi. Gitu. Okay. Terjaganya nasihat udah lama banget deh. Tapi kira-kira dari jargon itu ada nggak sih makna atau pesan gitu yang di dalamnya dari jargon itu Kak? Kalau jargonnya saya itu bersama berkontribusi itu maksudnya adalah kita bersama-sama benar-benar karena kita komunitas kita nggak bisa sendiri-sendiri ya Ham. Jadi benar-benar yang paling dibutuhkan itu adalah support system dari seluruh relawannya. Jadi ketika relawannya saling merangkul, dalam artian ketika dalam keadaan kurang motivasi, dalam keadaan capek, dalam keadaan takut segala macam itu teman-temannya itu saling merangkul. Jadi akhirnya bersama gitu kan dan berkontribusi tentu aja kita berkontribusi terhadap negeri. Jadi bukan kota mana yang kita bantu enggak. Jadi emang daerah asal kita sendiri aja masih perlu kita bangun gitu loh. Jadi memang kontribusi itu yang sangat-sangat kita butuhkan nih, apalagi kita anak negeri Jambi ya kan, kota provinsi Jambi dan ya sebagai pemuda Jambi ya sewajarnya dan sewajib untuk berkontribusi sama daerah sendiri gitu. Oke. Sungguh menarik sekali gitu ya. Nah, tapi kira-kira kan sekarang lagi pandemi ya Kak ya? Sekarang lagi pandemi. Kira-kira kegiatan yang sehat hari ini gitu kan, saat masa pandemi ini lakukan apa sih Kak? Iya, kan jadi yang tahun 2020 itu benar-benar kita stop pembinaan dari awal pandemi sampai akhir tahun ya, sampai bulan Januari. Nah, tapi tahun ini, tahun 2021 itu kita mulai bangkit lagi untuk mulai melakukan pembinaan lagi dengan protokol kesehatan yang
ketat. Jadi memang kita udah sediakan protokol kesehatan segala macam, termogan, hand sanitizer, masker, segala macam yang kita siapin juga buat adik-adik binaan kita di sana, sabun cuci tangan, terus ya hand sanitizer tadi. Dan itu benar-benar kita lakukan demi keberlangsungan pembinaan dengan baik gitu kan. Kenapa kita akhirnya memberanikan diri? Karena memang kita merasa bahwa ketika adik-adik ini lama ditinggalkan, akhirnya mereka akan hilang motivasinya untuk belajar, apalagi pendidikan ya. Makanya kita merasa kita harus terjun lagi kembali untuk bisa membangkitkan semangat mereka dulu. Jadi kita mau bangkitin dulu, setelah kita bangkitin semangat mereka, baru kita akan mulai untuk belajar seperti biasanya, pembinaan gitu. Sudah mulai masuk pembinaan. Luar biasa. Tapi gini Kak, selain membangkitkan motivasi itu dengan kakak-kakaknya datang ke sana lagi gitu, saat ada sih teknik membangkitkan motivasi itu gitu dalam pembelajarannya gitu, misalkan di setiap rangkaian pengajarannya itu ada kayak reinforcement gitu, ada penguatan yang ditanamkan di situ gitu, atau seperti apakah kira-kira tipsnya agar motivasi teman-teman yang ada di pedalaman sana tuh tetap terjaga gitu, semangat belajarnya tuh terus. Iya. Iya. Kalau anak-anak suku anak dalam ini setelah memang kita amati beberapa tahun ini adalah mereka konsentrasi belajar dan semangat belajar ini tidak bisa kita samakan sama anak-anak pada umumnya di kota-kota. Jadi memang konsentrasi mereka tuh masih belum penuh. Jadi kita selalu berikan silabus dan kita berikan pembelajaran yang fun. Jadi belajar serius dalam artian kita kasih pengetahuannya itu cuma sekitar 10 sampai 20 menit. Jadi awal-awalnya itu kita main dulu nih games. Awal-awal kita main games dulu, perkenalan dulu, bondingnya dulu sama adik-adik. Setelah bondingnya kuat, baru kita akan masuk ke materi. Nah, materinya pun kita harus pakai alat peraga. Jadi mereka kita perkuat dengan visualnya, audio visualnya. Jadi mereka ketika belajar dengan melihat secara langsung, itu ketertarikan mereka akan lebih tinggi, motivasinya makin besar kayak gitu loh untuk belajar. Nah, itu nggak lama tuh, 10-20 menit, paling lama tuh 30 menit mereka belajar. Itu udah sampai ke tahap bosen itu kalau udah 30 menit. Nah, setelah itu baru kita ajak bermain lagi, bermain sambil kita review nih pelajaran-pelajaran yang udah kita ajarin. Misalnya kita ngajarin tentang keluarga, misalnya pohon keluarga. Kita memang buat bahan ajarnya, kita buat bahan ajarnya ayah, ibu, sampai anak, nenek, kakek, itu memang kita buat bahan ajarnya. Jadi memang benar-benar mereka tertarik tuh untuk belajar. Dan nggak lupa pastinya kita harus bawa apa ya nama bahasanya, kita bawa jajanan ke sana, kita bawa apa ya, itu bahasanya apa sih, kita sogok dulu mereka kita sogok dulu mereka supaya apa ya, dan itu perlu, bukan artian kita menyogok mereka dalam konotasi negatif, enggak, supaya tetap ada semangatnya kita bawa jajanan ke sana, karena kan seminggu sekali kan kita ke sana, dan ya nggak apa-apa kita beri mereka hadiah kecil supaya mereka selalu nungguin kita setiap minggu. Jadi mereka tuh, aduh kalau udah ketemu mereka seminggu sekali, ini aku juga udah lama nih nggak masuk ke dalam karena emang standby di sini kan, di rumah asuh. Jadi kalau udah ke dalam dan ngelihat mereka ngejar kita baru datang tuh mereka pasti ngejar tuh, langsung kakak gitu, udah lama banget kayak rindunya mereka terhadap kita tuh sampai gitu di hati kita. Jadi ya gimana kita nggak rindu untuk selalu hadir ke mereka gitu, selalu nyamperin mereka setiap minggu gitu, seberapa jauh pun jaraknya gitu sih Ilham. Ya, terima kasih ya Kak ya. Iya sangat, lagi-lagi sih tuh kalau ngomong-ngomong itu sangat menarik banget gitu, karena cerita dari setiap cerita dan apa yang tadi Kakak ceritakan itu sangat menginspirasi gitu Kak. Apalagi untuk generasi milenial sekarang gitu kan, yang memang kita kalau mahasiswa kan selalu berbicara tentang bagaimana caranya kita bisa memanusiakan manusia gitu. Ya. Ini adalah langkah dalam hal memanusiakan manusia yang telah
diwujudkan secara nyata oleh teman-teman sehat gitu di Jambi gitu kan. Nah, ini ada pertanyaan yang masuk kembali dari Juli Kutayana yang tadi berbicara. Kak, kalau boleh tanya dulu, apakah mereka menggunakan bahasa Jambi daerah sana atau ada bahasa lain? Nah, dan jika berbeda, cara mendekatinya gimana ya, Kak? Terima kasih. Gitu, Kak. Kira-kira bagaimana nih, Kak? Nah, alhamdulillahnya mereka itu kalau memang mereka pakai bahasa mereka sendiri, tapi kalau diajak untuk berbicara bahasa Indonesia mereka masih fasih. Jadi kalau untuk beda-beda nih, kalau yang di Kotoboyo tuh mereka masih kental banget kan pakai bahasa adat mereka. Jadi memang kita ngajarin apa sih ya, kita berbicara berinteraksinya kata demi kata gitu loh, karena memang mereka punya bahasanya sendiri. Bahkan anak-anaknya itu masih belum lancar gitu kan, berbahasa Jambi pun belum lancar karena memang bahasa ibu mereka gitu loh. Dan itu kita perlahan-lahan kita ajarin bahasa Indonesianya. Bisa mereka tetap berkomunikasi dengan kita. Terus kalau di Skaladi itu kan udah modern tuh, mereka udah lancar banget karena memang ada di Provinsi Jambi kan. Kalau yang di Muara Meda itu kan mereka Sumatera Selatan, jadi memang bahasanya bahasa Sumatera Selatan gitu, kayak apa ya kalau bahasa mereka tuh, aku lupa. Jadi memang itu masih bisa tuh kita pakai bahasa Jambi, mereka masih ngerti kalau yang di Muara Meda. Satu lagi di pompa air juga kayak gitu, mereka udah fasih sih bahasa Indonesia. Jadi nggak yang kita kesulitan banget berkomunikasi, nggak kayak gitu. Paling yang Kotoboyo memang kita perlahan-lahan kita ajarin sih adik-adiknya tuh untuk berbicara, memperkenalkan diri dengan bahasa Indonesia. Terus kita ajarin gimana caranya ngomong apa sih, manggil kakak, manggil ini, manggil itu, nama-nama huruf, apa sih ya, alfabet. Terus kita ajarin ya itulah calistung. Itu salah satu SAD yang memang masih kental adatnya. Tapi perlahan mereka bisa mengerti dan kita juga harus mengerti sih bahasa mereka. Gitu sih. Nggak ada kesulitan yang terlalu ini sih, nggak ada kesulitan yang terlalu signifikan, nggak ada. Nah, gini Kak, mungkin ini terakhir ya Kak ya. Nah, harapan Kak Coci untuk generasi milenial, kita lebih akrab biasanya kayak dengan kata milenial. Nah, harapan Kak Coci untuk generasi milenial ke depannya, dan juga harapan Kak Coci untuk pendidikan Indonesia itu ke depannya seperti apa gitu Kak. Iya. Ya. Harapannya buat generasi milenial adalah kita sebagai penerus masa depan negeri, jadi banyak-banyaklah turun ke lapangan, banyak-banyaklah mengenal teman, banyak-banyaklah berteman, banyak-banyaklah ikut komunitas, karena apa ya, di situ kita akan benar-benar membuka diri, kita akan benar-benar belajar gimana berkomunikasi dengan baik dan benar. Aku ngerasa banget deh kalau ketika aku gabung sama komunitas, komunikasi aku ke orang jadi lebih baik. Jadi aku lebih pede untuk menyuarakan pendapat aku lebih pede berbicara di depan umum. Itu benar-benar aku belajar dari komunitas. Jadi harapannya benar-benar milenial sekarang ketika kamu terjun langsung ke lapangan, kamu akan bisa ngebuka mata kamu benar-benar menjadi sosok yang rendah hati karena banyak banget orang-orang yang bisa kalian bantu gitu loh. Dan dengan kamu turun ke lapangan, kamu bisa lebih bersyukur sama hidup kamu sendiri, nggak banyak ngeluh gitu kan. Jadi benar-benar lebih bersyukur. Terus harapannya itu sih buat milenial. Harapan apa tadi, Ilham? Sorry. Sekarang harapannya untuk pendidikan Indonesia Kak. Oke, harapannya buat pendidikan Indonesia. Harapannya pendidikan Indonesia, meskipun sekarang di pandemi, aku juga seorang guru, jadi aku paham kesulitan anak-anak belajar itu gimana saat belajar online. Aku pun merasakan meskipun aku belajar online mereka secara pakai Zoom, tetap aja ilmu yang disampaikan itu memang kurang banget, kurang maksimal aku berikan. Jadi harapannya buat pendidikan Indonesia adalah sebagai pendidik itu
emang harus pinter-pinter berinovasi dalam menyampaikan bahan ajar ke peserta didik, karena dengan berinovasi dan memiliki bahan ajar yang menarik, itu ilmu yang didapat anak-anak tuh lebih ngena, sedikit tapi dapat di mereka, ingat di mereka gitu. Nah, jadi pendidikan Indonesia tidak mundur, malah justru minimal stabil. Ya meskipun dengan kondisi yang kita tahu sekarang ini sangat-sangat kondisi yang sulit, kondisi yang kita tidak tahu, kita tidak bisa prediksi kapan akan berakhir. Jadi untuk para pendidik semangat, semangat buat para guru, semangat untuk berjuang karena jasamu itu tiada tara benar-benar lah. Terus buat peserta didik juga semoga lebih semangat lagi. Kamu juga Ilham, kamu semester berapa sih? Semester 5 Kak, doain ya Kak ya. Semester 5, semangat deh buat yang skripsinya online, sidangnya online ya kan. Apa namanya? Iya benar. Apa namanya, wisudanya online, jangan sampai merasa apa ya, minder dan segala macam, tetap apa ya, positive thinking aja. Positive thinking pasti selalu ada masa depan yang cerah ke depannya. Pokoknya tetap semangat deh buat para millennials dan pendidikan Indonesia gitu, tetap maju insya Allah. Ya, terima kasih. Mungkin tidak terasa ya kayak sudah sudah 1 jam kita bersama untuk membicarakan tentang pendidikan dan juga menceritakan kisah eksploratif gitu yang dapat menginspirasi teman-teman milenial dan teman-teman kawan-kawan nih yang jadi PNS gitu. Nah, kemudian sebelum diakhiri dan ditutup, saya ingin mengutip sebuah penggalan puisi dari Soekarno yang dimana iya, jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan melihat mata manusia, tapi aku melihat mata Indonesia. Wow, keren banget. Nah, mungkin sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Kak Coci yang telah meluangkan waktu untuk sama-sama kita menyapa kawan-kawan dari jadi PNS. Semoga apa yang menjadi pembahasan kita pada malam hari ini memberikan sebuah kebermanfaatan untuk kita semua gitu. Dan jangan lupa nanti kalau misalkan masih mau mengeksplorasi tentang apa itu sehat, bisa mungkin di kepoin ya Kak Cocinya lewat Instagramnya atau mungkin sehat punya Instagramnya. Mungkin ya, gitu Kak. Follow Instagramnya sehat_Jambi ya, follow. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, mungkin bisa kita cukupkan terlebih dahulu ya Kak ya. Terima kasih sekali lagi Kak Cuci atas waktunya. Sehat selalu Kak. Sama. Semoga Amin, diberikan kesehatan juga, dan kemudian selalu. Amin. Amin, Ya Kak, amin, terima amin. kasih. Nah, mungkin untuk teman-teman juga tetap patuhi protokol kesehatan dan juga tetap berdoa agar pandemi ini bisa cepat berlalu. Nah, ditutup ya. Sekian, billahi fisabilillah haq fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dadah Kak Cici. Bye-bye.